Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sagura Badani, NPM 1834402 dari mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal tentang ekstraksi cair-cair multi tahap. Dapat kita lihat bersama-sama. Dapat kita lihat bersama-sama bahwasanya di sini ada sebuah soal yang saya kerjakan sendiri, yaitu sebuah CCME digunakan untuk mengekstrak minyak dari bungkil dengan pelarut benzen. Nah, bungkil kacang masuk ekskalator mengandung 2000 kg per jam inert, 810 kg minyak, dan 50 kg benzen. Benzen ini digunakan sebagai pelarut sebanyak 1.310 kg per jam dan masih mengandung 20 kg minyak. Nah, setelah diekstraksi itu ternyata masih mengandung minyak. Nah, bungkil yang sudah diproses ketika keluar ekskalator masih mengandung 120 kg minyak. Nah, ini menjadi PR kita, yaitu menentukan jumlah atau komposisi overflow dan jumlah state ideal yang diperlukan. Fungsinya jumlah state ideal adalah mengambil sebuah ekstrak minyak agar semuanya terekstrak dengan sempurna. Jadi kita ada beberapa state itu untuk berapa kali tahap kayak gitu. Nah, penyelesaiannya yang pertama, cara menyelesaikan adalah menggunakan grafik underflow yang seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gambar ini. Nah, cara menentukan titik X, ini adalah titik tujuan kita atau titik overflow ini. Di sini adalah solut, di sini adalah inert, di sini adalah solvent. Nah, ternyata titik kita itu ada di sini, di X2 ini. Nah, dari X2 ini kita ambil garis dari 0, dari O ke titik garis ini. Nah, ini adalah titik perpotongan antara titik yang kita dapatkan berdasarkan garis timeline ini. Nah, apabila nanti kan ada garis timeline begini, garis timeline, nah nanti timeline lagi. Nah, apabila garis kita tidak sesuai dengan timeline, kita menggunakan metode interpolasi, artinya perpanjangan garis. Jadi misalkan garis kita itu garis kita itu tidak sesuai titik yang diharapkan. Jadi kita menggunakan metode interpolasi atau perpanjangan garis, penambahan garis itu. Jadi titik sini ke titik sini gitu. Kemudian Y1 ini biasanya kita sebut dengan E1 dan titik ini biasanya kita sebut dengan R. Sedangkan titik ini yang memotong garis, ini kita sebut dengan R dan ini kita sebut dengan S. S itu adalah solut, solvent atau underflow. Ini underflow. Nah, overflow ini adalah bagian dari sini, garis overflow. Bisa menggunakan dua cara dalam tahap pertama ini. Bisa menggunakan garis underflow, bisa juga menggunakan grafik atau mengolah data XA versus XS. Nah, di sini kita dapatkan yaitu upper A plus S. Nah, A itu kita tahu sendiri, A itu solut, S itu adalah solvent. Nah, jadi solut dibagi dengan solut ditambah solvent menjadi ini. Ini dari soal. Ini sama ini dari soal. Kemudian yang ini adalah perkalian dari yang ini dikali sama yang ini. Dikali yang pertama sama yang kedua ditarik. Ini biasanya menggunakan di Excel yang lebih mudah. Tinggal kita atur rumus dan selesai.
Terus S per B. Nah, kita tahu sendiri S itu adalah solvent dan B itu adalah inert. Nah, ini adalah pengurangan dari tabel kedua, kolom kedua ke kolom ketiga. Nah, kemudian yang nomor 5 ini ada 2 ditambah 1. Nah, kemudian yang seterusnya ini adalah 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Dan yang ini adalah 4 bagi 5. Gitu. Nah, dari data tersebut kita dapat peroleh membuat garis underflow ini. Berapa sih panjang dari sini? Ini kita bisa tahu berapa persennya. Berapa sih dari X2 ke Y1 ini? Nah, itu kita bisa lihat dari berapa persennya. Nah, kemudian yang kedua adalah garis overflow berhimpit dengan absis. Absis itu adalah timeline. Nah, sesuai dengan yang saya katakan ini. Fungsi dari kita menghitung ini adalah untuk mengetahui refinat. Titik tadi itu untuk mengetahui refinat. Nah, dari soal telah udah diketahui nih dari soal bahwasanya LU itu 810 ditambah 50 sama dengan 860 kg solid free jam. Nah, ini solid padatan. Terus yang kedua adalah X0. X0 itu adalah 810 per 810 tambah 50 jadi 0,941. Dari sini ini sudah diketahui oleh soal, tinggal kita mengolah datanya. Nah, kemudian lakukan titik X0 dan Y0 LN menggunakan 120 kg titik SN di underflow. Perbandingan inert terhadap minyak sebesar 16,67. Nah, ini perbandingan inert terhadap minyak. Inertnya kan kita udah tahu tuh tadi 2000. Yang inertnya yang masuk 2000. Ternyata masih mengandung itu 120 kg. Nah, jadi 120 kg ini perbandingan ini terhadap minyak itu. Dan N per N. Dari titik asal O dibuat garis underflow terhadap slope 16,67. Nah, ini slope. Di garis underflow ini adalah slope. Ini slope. Ini slope. Nah, itulah slope yang sering kita katakan. Kemudian yang dari cara yang ketiga ini kita bisa dapat fraksi massa solvent, fraksi massa minyak, fraksi massa inert, dan jumlah underflow. Nah, jumlah underflow kan ini slope-nya 16,67. Kemudian yang keempat adalah menentukan titik Y1. Nah, kita kan nggak tahu tuh titik Y1 ini di berapa gitu, di timeline berapa gitu kan. Nah, kita bisa hitung dari rumus ini, yaitu X sigma sama dengan 860 dikali 0,9418. Nah, 860 itu dari mana? Dari LO. Terus 0,98 itu ini, berarti LO dikali XO ditambah VN plus 1 dikali YN plus 1 dibagi dengan LO ditambah dengan NO. Nah, itu rumusnya. Baru kita bisa tahu letakkan titik sigma dengan memotong X pada yang ini. Jadi sigma ini untuk memotong garis. Ini sigma ini untuk memotong garis ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Ternyata dia tidak memenuhi garisnya. Kemudian untuk menentukan jumlah overflow, nah jumlah overflow yang tadi saya bilang, jumlah overflow kan kita udah tahu tuh, tadi kan jumlah underflow, kita hitung jumlah overflow. Rumusnya sama saja dengan yang tadi, yaitu ini, tapi ln-nya kan kita belum tahu, ln yang overflow. Nah, ini kita menggunakan rumus substitusi dan eliminasi. Baru didapatkan bahwasanya LN adalah 828,175 kg per jam. Nah, cara ini hampir sama dengan underflow untuk menghitung menentukan titik ini. Tetapi sayangnya kita kan LN kita kan nggak tahu. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, jadi dapat diketahui bahwasanya LN 828,175 kg per joule
kg per jam dan V1 adalah 1351,825 kg per jam. Gitu. Nah, kemudian ini yang paling menentukan adalah jumlah stek. Jumlah stek ini bisa dihitung dari neraca massa. Neraca massa ini stek pertama, stek kedua, stek ketiga, stek keempat. Dari 4 stek ini kita kenapa nggak 3 stek aja sih Kak? Nah, kenapa nggak 2 stek aja sih Kak? Nah, bahwasannya sudah dikatakan di dalam soal dia udah dilarutkan dalam benzen tetapi masih mengandung 20 kg dan mungkin di proses lagi ternyata masih mengandung 120 kg minyak. Nah, itu yang menjadi acuan kita bahwasanya kita harus menghitung 1, 2, 3. Nggak mungkin dalam ekstraksi tahap itu dia cuma 2. Jadi 3, coba kita lihat dari 3 apabila masih terdapat minyak yang terkandung, kita lakukan yang keempat. Nah, apabila di ketiga, walaupun keempat ini belum memotong waktu yang lama, tapi tidak apa-apa karena kita mau mengambil ekstraksi itu sendiri dalam soal ini. Ini dihitung dari neraca massa. Massa masuk dikurang massa keluar di step pertama dulu ya, kita fokus di step pertama. Massa masuk kan LO dikali XO ditambah V2. Nah, masuk sama dengan yang keluar L1 ditambah V1 gitu. Nanti yang kedua sama aja yang masuk sama aja yang keluar kayak gitu. Nanti baru didapatkan bahwasanya ini ternyata 4 step Kak. Jadi 4 step yang harus kita lakukan dalam ekstraksi cair-cair ini. Ekstraksi cair padat ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat atau di kolom komentar. Saya akan membalas satu persatu. Nah, selanjutnya kita bahwasanya yang akan digambar pada grafik di bawah ini dari jumlah stek adalah 4 stek. Nah, ini ketepatan R-square-nya adalah 0,9184. Nah, ini berdasarkan garis XS dan linear FS. Nah, ini didapatkan dari sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.